Oke, jadi ini alat-alat yang gue pakai dalam pembuatan SFX Hand Bones. Gue bakal jelasin apa aja, yaitu yang pertama ada foundation. Foundationnya di sini gue pakai, nggak semua shade gue pakai ya, disesuaikan aja sama kulit warna kulit kalian apa. Kemudian ada face paint, lalu ada brush, beberapa tipe brush, ada yang kecil, ada yang lebar, ada gunting kecil, lalu ada spatula, kemudian ada kapas, lalu ada cotton bud. Di sini gue menggunakan 3 cotton bud besar dan 1 cotton bud kecil, cotton bud baby. Kemudian ada petroleum jelly. Ini kalau kalian nggak punya Vaseline bisa juga, atau baby oil juga bisa. Kemudian ada 2 tipe sponge yang gue pakai di sini. Yang pertama untuk foundation, yang kedua staple sponge. Dia ini bentuknya, teksturnya lebih renggang ya dibandingkan sponge buat foundation yang biasa. Nah, di sini nanti staple sponge ini bakal diaplikasiin ketika menggunakan si blood spray. Kemudian ada Scar Wax dari brand NYE kalau gue nggak salah penyebutannya. Nah, sebenarnya si Scar Wax ini mereknya itu ada banyak, tapi gue suka menggunakan si brand ini karena mudah buat gue diaplikasiinnya. Lalu ada liquid latex. Kemudian yang paling penting di dalam SFX adalah fake blood. Ini dia fake blood yang gue pakai. Kemudian ada yang tipe spray. Lalu ada juga yang tipe scap blood. Nah, jadi si scap blood ini dia agak kental, lebih kental dari si fake blood biasa ya. Lalu itu aja sih, alat-alatnya sangat mudah didapat. Oke, jadi pastikan tangan kalian bersih sebelum mengaplikasikan Scar Wax. Di sini gue buat Scar Wax-nya jadi panjang-panjang biar nggak lengket tangan kalian ketika menggulung-gulung si wax pakai si petroleum jelly atau baby oil atau Vaseline ya, agar lebih mudah ngebentuk-bentuk si waxnya sendiri. Gue bikin jadi beberapa bagian, sisi kanan, kiri, atas, bawah, dan lalu ada liquid latex. Kita mulai masuk ke pengaplikasian liquid latex. Kita bentuk sesuai dengan scar yang mau kita buat ya. Kita tunggu agak-agak setengah kering. Sambil kita tunggu agak setengah kering, gue bikin lagi untuk scar bagian jari. Well, kalau dirasa udah setengah kering, kita bisa aplikasiin si Scar Wax-nya pelan-pelan aja dengan menggunakan Vaseline. Agar lebih mudah, nggak lengket.
Oh ya, alat-alatnya ini juga nanti akan gue taruh di link description box ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di situ. Kita aplikasiin senatural mungkin. Lalu gue aplikasiin juga di bagian jari liquid latexnya. Kita mulai masuk ke scar buat di jari. Aplikasiannya sama ya kayak buat di tangan tadi. Ya, udah jadi untuk scarnya. Lalu kita siapin face paint. Di sini gue pakai warna merah. Merahnya bukan merah cabai ya. Di atasnya merah cabai, jadi agak lebih gelap dari merah cabai. Untuk bottomnya, untuk dasarnya gue pakein, dan sampai ke waxnya juga dipakein biar lebih kelihatan natural lukanya. Gue juga pakai warna hitam di sini, tapi hanya di bagian pinggir-pinggir lukanya aja agar membuat efek lebih deep lagi. Lalu habis itu kita taruh lagi si liquid latex. Nah, liquid latex kita taruh, lalu cotton bud untuk menempelkan si cotton bud. Ini udah masuk ke jari aplikasinya. Kita tambahin lagi, lalu masuk ke kapas, pengaplikasian kapas. Nah, efek kapas ini sendiri di sini pengaplikasiannya maksudnya adalah agar ketika kita menambahkan si fake bloat, dia akan terlihat nanti seperti luka yang daging di bagian luka di bagian dagingnya, kayak gitulah kurang lebih. Oke, di bagian jari juga kita taruh ya kapasnya. Nggak ada takaran yang pas sih di sini untuk pengaplikasian kapas sendiri. Feeling aja, kira-kiranya menurut kalian udah cukup buat efeknya. Bisa di stop pemakaian kapasnya ya. Oke, cukup pengaplikasian kapasnya. Kita masuk ke foundation. Pemakaian foundation sini nggak banyak, hanya di tap-tap dikit-dikit aja biar kelihatan lebih natural. Lalu ditambahkan lagi dengan Vaseline atau petroleum jelly biar lebih kelihatan, biar lebih ngeblend sama kulit kita.
Oke, kita sekarang masuk ke Bloodscape. Bloodscape-nya ini sendiri kita pakai hanya di pinggir-pinggir scar, hanya di pinggir-pinggir luka. Fungsi dari Bloodscape adalah untuk membuat luka terlihat lebih dalam. Oke, sudah masuk ke fake blood. Nah, kalian bisa lihat di situ kan, fake blood ketika bercampur dengan kapas maka akan terlihat sangat natural. Lihat, kayak daging gimana gitu. Kita aplikasikan di jari juga. Oke. Kita tambahin lagi face paint-nya ya di pinggir-pinggir biar lebih kelihatan natural lukanya, luka sayatannya. Sekarang blood spray. Oke. Blood spray sudah diaplikasikan, lalu di tap-tap dengan menggunakan stipple sponge. Kita tap-tap di pinggirnya. Kita tambahkan lagi Bloodscape kalau dirasa kurang. Hampir jadi ya teman-teman. Kita tap-tap lagi ya. Tambahkan lagi face paint-nya di pinggir-pinggir wax-nya. Oke, kita tap-tap lagi dengan menggunakan stipple sponge agar terlihat lebih natural. Oke, sudah jadi. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya kalau kalian mau tahu alat-alat apa aja yang gue pakai. Ada di description box. Oke, bye.